Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kami keluarga Exmo teman-teman. Kali ini kami akan mereview video terbaru, yaitu tentang intensifikasi. Ceritanya intensifikasi ya, jadi mengintensifkan lahan yang ada ini. Jadi kemarin rencana kita kan kita cuma menanam di parit-parit ini ya, gulutan ini. Yang ini paritnya, yang ini gulutannya yang sudah kita isi. Nah, ini paritnya. Terus ini yang sudah kita isi lagi. Ini parit lagi. Nah, ini yang sudah kita isi lagi. Nah, ini parit lagi. Nah, kenapa kita kasih seperti ini lagi, teman-teman? Jadi ini strategi kita ceritanya untuk memanfaatkan lahan yang ada ya, lahan yang ada ini. Jadi ceritanya sebelah sini parit yang ada ini, yang ini parit ini akan kita isi seperti ini, kita isi abu sekam lagi. Nah, yang parit kedua ini enggak kita isi ya, enggak kita isi, dia tetap akan jadi parit. Nah, yang ini kita isi abu sekam, terus yang parit sini kita biarkan lagi. Nah, nanti sebelah sini kita isi lagi. Nah, nanti sebelahnya kita biarkan jadi parit lagi. Nah, kenapa kita bikin seperti ini, teman-teman? Jadi ini strategi baru kita. Setelah kemarin kita timbang-timbang, kita bahas dengan teman-teman juga, kita bahas dengan tim. Jadi kita akan menanam lagi porang ya. Ini kan harusnya jarak tanamnya kan 60 atau 70 kali 70, 60 kali 60 ya, namanya parit atau jarak gulutan itu nggak mungkin sama persis. Jadi ini bisa 70, ada yang 80. Nah, ini ada yang 60. Nah, ini jarak antara 60 ke 60 atau 70 ke 70 ini, tengahnya ini nanti akan kita tanamin lagi, teman-teman ya. Ini akan kita tanamin lagi sepanjang parit-parit yang kita isi ini, nanti akan kita tanami katak porang ya. Akan kita tanami lagi katak porang. Nah, kenapa kita tanami katak porang lagi? Bukannya nanti jaraknya malah berubah, yang harusnya 60 kali 60 atau 70 kali 70 atau 70, jarak antar gulutannya itu malah berubah jadi antar tanaman tuh nggak nyampe 60 cm akhirnya, jadi mungkin cuma 30 cm atau 35 cm ya. Nah, kenapa kita pakai strategi seperti itu? Kita ingin mengefektifkan lahan yang ada. Jadi akan kita isi lagi bibit katak porang lagi di sini nanti. Nah, setelah kita isi nanti akan kita ambilkan dari tanah gulutan yang sebelah kiri kanannya ini, untuk kita pakai untuk menutup porangnya yang ada di tengah ini. Nah, otomatis gulutan kita akan menjadi besar, nantinya akan menjadi besar. Nah, tanamannya dalam satu gulutan akhirnya isinya menjadi 3, yang paling pinggir ini, pinggir, dan tambahan lagi satu yang tengah. Nah, strategi ini kita ambil dengan maksud apa? Dengan maksud nanti, karena katak yang kita tanam ini adalah katak yang kecil-kecil, yang 1000, isi 1000, ada juga yang isi 400, ada yang 500, ada yang 600, ada yang isi 300, campur-campur. Jadi akhirnya di sini pertumbuhan di musim pertama nanti dia tidak akan langsung membesar ya, tidak terlalu besar seperti katak porang yang, atau porang yang sudah, pohon porang yang sudah berusia 2 musim atau 3 musim itu kan besar-besar. Nah, di sini nanti di musim pertama nanti dia pasti akan masih kecil ya, karena dia dari bibit katak porang yang kecil-kecil. Nah, otomatis kalau dalam satu gulutan besar nantinya itu terisi 3, pinggir, dan tengah, ini nanti istilahnya tanamannya belum terlalu berdesak-desaan. Nah, jadi belum terlalu berdesak-desaan, sehingga kita bisa mengefektifkan lahan yang ada ini untuk kita tanami dengan jumlah katak lebih banyak. Nah, nanti strateginya seperti ini, teman-teman. Setelah satu musim nanti yang bagian tengah ya, yang tambahan tanaman baru ini, nanti setelah satu musim nanti katak kita tumbuh jadi ubi dan dorman. Nah, itu nanti di akhir musim kemarau akan kita cangkul ya, akan kita dongkel, kita ambil, bahasanya kita dongkel ya, kita cangkul, kita ambil. Nah, ya, otomatis nanti yang kita gali itu bukan katak lagi, dia sudah berubah menjadi umbi ya, dia sudah berubah menjadi umbi. Kemungkinan
dari katak yang kita tanam itu, dari katak yang kita tanam di sini nanti di tengah-tengah antar pohon yang sudah kita tanam ya, dari umbi ya, dari katak seukuran ini nanti rencananya teman-teman ya, ada yang 300, ada yang 400, ada yang 600, macam-macam. Nah, seperti ini teman-teman ya, dari ukuran-ukuran seperti ini nanti. Nah, seperti ini kan nah ini sebesar seperti ini, seperti kelereng ya, kelereng teman-teman. Seperti kelereng-kelereng ini nanti yang akan kita taruh di sini. Nah, nanti setelah satu musim tanam, dia sudah enggak berukuran katak lagi. Sudah enggak berukuran katak lagi, tapi dia sudah berubah menjadi umbi teman-teman. Jadi dia sudah berubah menjadi umbi, itu bisa berukuran, insya Allah mungkin ya bisa, kalau perawatan bagus mungkin bisa 8 on mungkin, atau 4 on, atau ada yang 5 on, atau yang mungkin cuma berubah jadi 3 on atau 2 on, atau mungkin bahkan ada yang lebih besar lagi, tergantung pertumbuhan masing-masing benih yang kita tanam, karena tidak semua pertumbuhan itu akan sama. Nah, nanti setelah satu musim itu, musim durman, nanti di akhir musim kemarau menjelang musim penghujan nanti, yang di sebelah sini nanti akan kita ambil yang tengah ini. Jadi yang di sini ini sudah ada isinya teman-teman ya, ini sudah ada isinya, terus yang sini juga sudah ada isinya. Nah, yang tengah ini nanti yang akan kita isi baru, sehingga nanti begini teman-teman. Jadi yang di sini ini sudah ada isinya, sini juga ada isinya. Ini jarak tanam sekitar 60 atau 70. Nah, ini yang tengah ini kita isi lagi. Nah, nanti setelah kita isi tadi, setelah satu musim dia dorman, akhir musim kemarau kita ambillah dia, kita ambil, kita dongkel, sudah berubah jadi umbi ya, jadi umbi ya, jadi umbi. Nah, itu nanti akan kita angkat, kita ambil, kita tanam di lokasi yang baru. Nah, kita tanam di lokasi yang baru, akhirnya apa? Keuntungan kita. Jadi ketika kita tanam di lokasi yang baru nanti di musim berikutnya itu kita sudah tanam ubi, bukan tanam katak lagi, karena kalau kita tanam katak lagi otomatis prosesnya perlu waktu 2 musim untuk bisa panen. Nah, karena kita curi start di sini, kita besarkan kataknya di musim pertama ini, di sela-sela sini. Nanti insya Allah di tahun berikutnya, musim berikutnya, ketika umbi itu kita gali, kita tanam di lokasi yang baru, dia sudah seukuran benih atau bibit seukuran umbi, sudah besar. Nah, nanti keuntungannya lagi yang berikutnya, ketika kita dongkel ini ya, kita ambil, otomatis ini sama juga lokasi yang kita gali ini menjadi terbuka. Nah, ketika terbuka, kita bisa masukkan lagi pupuk dasar seperti ini ya, bisa apa namanya ini, abu sekam, kita campur dengan kita campur dengan pupuk kandang lagi, sehingga itu akan menjadi cadangan nutrisi di pertumbuhan katak atau umbi yang sudah kita tanam di satu musim pertama. Nah, otomatis di musim kedua ini mereka akan semakin cepat membesar karena ada suplai tambahan dari bongkaran lokasi tadi yang kita ambil kataknya itu, umbinya, terus kita kasih pupuk dasar lagi ini, abu sekam dan kotoran hewan, kambing atau sapi, sehingga nanti insya Allah harapannya tanaman yang di sebelah sini dan sebelah sini ya, ini yang umbi kiri kanan, sebelah kiri dan kanan ini, mereka akan lebih longgar untuk berkembang karena pasokan nutrisinya lebih banyak dari suplai yang baru ini tadi. Nah, jadi kita ada 2 keuntungan. Keuntungan pertama, katak yang kita tanam sudah besar sehingga dia bisa dipakai untuk tanam dengan ukuran umbi di lokasi yang baru. Keuntungan yang berikutnya, lokasi yang kita bongkar ini kita isi pupuk dasar lagi, pupuk tambahan lagi, kompos lagi, itu akan membuat tanah semakin gembur, semakin subur, sehingga posisi umbi yang ada di dalam yang tetap standby di situ, yang posisi dorman, ketika dia tumbuh dia akan sangat senang sekali ya, karena asupan nutrisinya semakin banyak. Nah, ini
5.000 ya mas. 5 kilo nih. Sing gone diali 5 kilo ya jadi 5.000. Ini jarak tanamnya sekitar 1 jengkal ini. Nah, ini bibit yang kita tanam, kata syukuran ini insya Allah nanti 1 musim ke depan akan kita panen untuk kita jadikan bibit umbi. Yang sebelah sini kita biarkan 1 musim untuk masuk ke musim kedua nanti. Sebelah sini juga kita biarkan. Nah, yang tengah ini yang kita ambil nanti. Nah, ini strategi kita dari keluarga Exmood ya teman-teman. Jadi ini ilmu baru yang kita bagi ke teman-teman semua. Mudah-mudahan strategi dan cara baru ini bisa menjadi inspirasi baru, bisa menjadi ilmu baru untuk teman-teman semua, sehingga kita bisa mulya bebarengan ya, bisa sukses bareng-bareng insya Allah dengan tata cara tanaman dan strategi yang kita lakukan secara bersama-sama. Sekian dari kami teman-teman, mudah-mudahan apa yang ilmu yang kami bagi ini bisa bermanfaat, bisa memberikan pencerahan baru untuk kita semua, teman-teman semua. Terima kasih, salam sehat dan sukses dari kami keluarga Exmood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.